korban daripada judi online ini kalau tahun lalu itu hampir 300 triliun dan sekarang ini naik lagi. Kuartal ketiga ini hampir 270 sekian triliun. Yang kedua, Fadil dan Tiara, korbannya jelas PPATK mengatakan ada sekitar 4 juta dan 70.000 polisi dan tentara. Nah, ini perlu ya toh, dan Presiden mengatakan ini harus diusut tuntas. Ya. Kita jangan sampai ngomong receh-recehnya sama ke Kominfo. Saya terus terang, waktu peristiwa Sambo, saya kan udah bilang, dari mana uangnya Sambo? Kemudian muncullah konsorsium 303. Ternyata di sana Sambo main, ada lagi pelindungnya. Nah, oleh karena itu saya kemarin tergetar mendengarkan pidatonya Pak Sigit Kapolri. Dia bilang begini, Pak Nil. Kalau saya terbukti menerima uang, mundur saya mundur. Tetapi saya ingatkan kita semua, kan diundang semua Kapolda, semua bintang-bintang utama DPR ya. Dia bilang, kalau ada yang terlibat, kalau kalian berarti kalian yang menerima, atau kemungkinan kalian tidak berani, mundur. Saur Siagian mengungkapkan skandal judi online di Indonesia terkait dengan bahkan konsorsium 303 judi online yang viral di media sosial. Ia mempertanyakan konsorsium 303 judi online mencuat seiring Verdi Sambo terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Menurutnya, harta kekayaan Sambo dan bahkan diagram konsorsium 303 yang mencuat ke publik benar adanya. Ia menyebutkan bahwa konsorsium yang ramai menjadi perbincangan di publik melindungi mafia judi online benar adanya. Oleh karena itu saya usulkan kepada Pak Fadil. Yang saya sedih waktu laporan saya buat ke KPK, sampai saat ini laporan saya soal dugaan uang Sambo itu dari mana, begitu mewah pasti kemungkinan dari judi. Oleh karena itu saya dorong Pak Sigit, karena ini adalah kita di Kominfo harus holistik. Mulai dulu siapa bandarnya, kan PPATK jelas Fadil mengatakan by name by address. Jelas namanya, ini bukan judi konvensional. Orang namanya jelas, berapa mainnya, kemudian ada 2 anggota DPR. Ada peta alirannya katanya. Ada alirannya. Nah, oleh karena itu menurut saya segera panggil PPATK. Mulai dulu kita bersih-bersih dari penegak hukum. Mulai dari polisi, kalau ada general backingnya, ini segera disidik, disidangkan, dihukum, dan dimiskinkan. Sebagian nama yang tertera dalam diagram konsorsium 303 yang disebut-sebut menarik upeti dari pengusaha judi online di Indonesia juga benar adanya. Ia juga sempat mempertanyakan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online. Ia menilai Budi Ari minimal mengetahui persoalan ini lantaran dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Ari. Kalau tidak, Fadil, kita ini, saya kemarin itu udah pernah bilang, Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan ke Menko Polhukam Pak Cahyadi. Saya bilang beberapa waktu yang lu mundur aja kalau ceritanya cuman sekian ini ngeluh lagi. Tetapi Pak Sigit kemarin dan didorong oleh Presiden, kalau ini memang mundur. Nah, oleh karena ini momentum. Kalau enggak, menurut saya Fadil ini lebih ngeri dari penjajahan Belanda dulu. 4 juta itu kita kali, kalau satu orang kan yang modul 10.000, berarti kalau dia ayah, itu berarti ada 5 miskin. Dan yang terakhir menurut PPATK Fadil, yang dulu mereka 10% main judi, sekarang udah 90%. Uang kita diambil oleh negara lain, tidak berdaulat lagi. Di sisi lain tantangannya adalah bahwa kita sendiri juga kemudian tidak. Nah, oleh karena itu kita fair kepada kawan-kawan saya penjudi. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, harus fair juga dong. Jangan cuma penyidik. Ini saya kira yang bisa menyelesaikan. Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya, dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu, dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs tapi sebagian ada juga yang diprotek.
Pegiat media sosial Islah Bahrawi mengungkap adanya geng judol di Kementerian Kominfo saat itu. Ia mengatakan bahwa geng judol di Kementerian Kominfo tersebut membuat kesenjangan di antara para pekerja di Kominfo. Pasalnya, mereka datang ke kantor dengan barang-barang mewah dan juga memiliki kekuasaan yang penuh. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Dan di situ ada salah satu tersangka juga, namanya Tony. Ini teman dekatnya Budi Ari, yang ternyata dia menjadi korlapnya dari tim ini. Anggota Komisi DPR melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait pemblokiran judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiki. Anggota DPR mengkritik kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi selama menjabat. Pasalnya, baru-baru ini Polri menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Saat itu, Budi Ari memimpin kementerian tersebut. Nah ini udah ditangkap di rumah adiknya dengan banyak sekali barang bukti termasuk uang 50 miliar cash yang sudah dipak-pak di rumah adiknya. Nah ini pasti sedang pendalaman dari pihak Polri, dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian, ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budi Ari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu, pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya, dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini. Sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250 sampai 300 juta per situs. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang terkait kasus judi online yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiki. Pegawai Kementerian Komdiki yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengecek web-web judi online. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memblokir. Namun mereka menyalahgunakan hal tersebut karena mereka sudah kenal dengan satu sama lain. Mereka tidak memblokir dan malah menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Ternyata mereka melakukan proses buka tutup. Dan ini memang sebenarnya sudah lama, sejak jauh sebelum Budi Ari saya sudah dengar praktek-praktek seperti itu. Karena saya sempat mengeluhkan terhadap Kominfo ketika itu. Ketika kita mengajukan pemblokiran situs-situs ekstrim dan teror, itu susahnya minta ampun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dan ketika terkuaklah berbagai praktek hengki-pengki antara orang Kominfo dengan situs judi online ini, kemudian terkuak itu semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional procedure yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budi Ari ini menjabat. Judul ini kalau mau ya judi online maupun judi yang non online, kalau mau diberantas itu tinggal tergantung komitmennya saja. Artinya ini sederhana sebenarnya. Sederhana itu tinggal niatnya, nawanya ada nggak. Nah kalau niatnya sendiri tidak ada, atau bahkan dia ikut menikmati keuntungan sampai kapanpun tidak ada selesai. Artinya begini, memberantas judi non online dengan mendatangkan polisi itu sama mudahnya dengan menghilangkan yang online ya? Iya, hampir sama. Dan tapi kan kalau yang offline itu kan tradisional. Artinya dia benar-benar kayak sel-sel terpisah. Ya kecuali dulu ketika pemerintah zaman Pak Harto dulu kan sempat ada dulu ya yang diorganisir ya, meskipun dinamakan itu sumbangan untuk sepak bola. Namanya Porkas, gitu ya. SDSB juga ya kan, Porkas sepak bola, SDSB itu. Tapi kan itu artinya diorganisir. Yang sekarang banyak beredar dan itu meresahkan atau merugikan masyarakat itu yang tidak terorganisir. Dan ini banyak banget loh tipenya, mulai dari yang judi tebak-tebakan angka sampai yang judi gledek misalnya, yang ada di pasar-pasar pakai kotak besar terus orang tebak dadu. Nah itu artinya modusnya banyak banget, tapi itu memang bisa diselesaikan dengan mudah karena jelas kelihatan. Beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online. Aktivitas ini dugaannya tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi termasuk Menteri. Pakar Informatika Roy Suryo menyebutkan,
bahwa pegawai-pegawai tersebut memanfaatkan Artificial Intelligence Caller, alat milik Kominfo yang seharusnya mendeteksi dan memblokir situs judi online. Alih-alih memblokir, mereka malah menyalahgunakan alat itu untuk tujuan pribadi. Nah, yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri, dan rata-rata ini kan dikendalikan dari negara-negara, kalau nggak Kamboja, Thailand, Vietnam di sana. Di dalam negeri ini dilindungi oleh tangan-tangan tangan-tangan. Nggak, kita terus terang aja, Bu, Mas. Ya. Yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya, Bukan sekedar dia punya uang. kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas, termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas kan, masalah itu kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Hormati, tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Kominfo membeli AIS pada tahun 2022 seharga 250 miliar rupiah dan sejumlah pegawai dapat mengakses alat tersebut. Para pegawai yang ada di situ di bawah Dirjen, tapi tidak mungkin Dirjen berani memastikan kalau tidak ada laporan kepada atasannya. Setelah pandemi, AIS bisa beroperasi jarak jauh selama Kominfo menerapkan sistem kerja work from home. Roy menjelaskan, banyak pegawai yang memantau alat tersebut dari luar kantor Kominfo, termasuk dari gedung di Bekasi. Ia menduga pejabat tinggi, baik Direktur Jenderal maupun Menteri mengetahui aktivitas tersebut. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan, ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1, yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdiji. Nah, Kominfo itu kan diberi tugas sebenarnya oleh, dulu negara tuh punya satu apakah Satgas atau apa dulu ya namanya, yang dipimpin oleh Pak Menko Polkam dulu, Pak Hadi Cahyanto, untuk pemberantasan judi online. Nah, itu kan salah satunya kan Menkominfo waktu itu. Dia tugasnya adalah melakukan pencegahan, dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine, ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Nah, untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas, nah ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya. Alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Jadi, caranya gini, alat ini akan mengeluarkan, ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya, karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan mengeluarkan, ini loh situs-situs yang melakukan judul atau judolan. Ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja. Harus diseleksi oleh manusia. Untuk diketahui, Menteri Komdiki sebelumnya adalah Johnny G. Plate dan kemudian Budi Ari menggantikannya. Roy menilai, kasus ini bermula pada tahun 2022 saat Kominfo membeli AIS. Ia menyarankan penyidik untuk menelusuri penggunaan alat ini sejak awal, terutama di kalangan pejabat teknis yang mengawasi AIS. Selektornya ini, orang yang menyeleksi ini, kalau tidak berintegritas, itulah yang terjadi sekarang. Ketemu 5.000, yang 4.000. Yang 4.000 disikat, kelihatannya oke kan? Yang 1.000 di manage. Lu mau nggak, aman nggak? Kalau mau aman 86 dong. Nah, udah dari situlah kemudian muncul angka. Yang angkanya terus terang, Mas Rais, kalau kemarin disebut itu ya 8,5 juta lah. Aku nggak percaya. 8,5 juta per situs per bulan. Padahal itu kali 1.000, berarti kan sudah ada 8,5 miliar. Iya, padahal saya nggak percaya kalau 8,5 juta. Itu angkanya sekitar 20 sampai 25 juta sebenarnya. Kalau itu 1.000 berarti jumlah angka yang kita bicara 25 miliar. Betul. Per bulan. Saat 10 bulan saja sudah 250 miliar. Makanya. Padahal ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang saya tahu. Awalnya emang kemenangan yang saya dapat tuh kemenangan, makanya saya tertarik untuk muter uang lagi. Karena saya masukin uang, saya deposit uang itu saya menang sekitar 10 kali lipat awal. 10 kali lipat iya. Berapa nilainya? Awalnya saya masukin uang 7 juta dan saya menang 70 juta. Makanya saya tertarik untuk masukin lebih dan lebih. Oke. Tapi setelah untung tadi itu sampai 70 juta, bagaimana selanjutnya Mas Raka? Rugi? Iya, saya cuma dapat kesempatan 2 kali rugi dan ambruk. Modus judi online saat ini, yakni dalam bentuk game online maupun hiburan,
Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban, bahkan sekarang mereka semakin pintar dengan menyamarkan sebagai game. Inilah pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait judi online. Sebagai informasi, data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari 600 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Angka tersebut meningkat 83,5% dari tahun 2023 sebesar 327 triliun rupiah. Finance. Pekerja finance. Iya. Lantas dengan kemudian mencari banyak pinjaman, begitu, menjual rumah, pekerjaan sehari-hari masyarakat seperti apa, Mas? Pekerjaan lancar, cuman saya sempat juga pakai uang kantor, gitu. Pakai uang kantor untuk ngelakuin itu. Pakai uang kantor? Iya. Berapa, Mas? Sekitar 20. 20 juta? Iya. Sempat diperkarakan, Mas Raka? Enggak, karena saya lama di sana dan saya terus terang ke mereka kondisi saya dan mereka prihatin, akhirnya dijadikan hutang. Judi online juga meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau 25,9 juta penduduk. Setelah awal pinjam uang sih mereka ngasih gitu. Cuman setelah tahu saya untuk judi, mereka marah. Mereka prihatin sama saya. Akhirnya saya nggak pernah dikasih pinjam lagi. Oke. Setelah terjerat judi online, Mas Raka, apa yang kemudian Mas Raka alami? Saya berhenti dari kerja karena masalah itu. Saya ditinggalin calon istri saya. Akhirnya saya ambruk gitu. Saya stres. Oke. Lantas kemudian bagaimana Mas Raka bisa memutuskan untuk berhenti begitu, untuk nggak lanjut lagi nih main judi online? Titik balik saya waktu saya ditinggal sama calon istri saya, karena saya mau nikah beberapa saat lagi, saya ditinggal karena saya ketahuan judi online. Nah, itu titik balik saya di situ. Makanya saya berhenti dari semua itu. Oke. Masalah judi online sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan bangsa. Pemberantasan judi online harus dilakukan dengan maksimal dan penindakan tegas tidak boleh pandang bulu. Kan rugi nih, Mas. Iya. Apa yang Mas Raka lakukan selanjutnya? Saya nyari uang lagi, nyari tambahan uang untuk saya mulai lagi gitu kan dari awal, karena saya masih berpikir bahwa mungkin setelah ini saya menang. Oke, dengan cara apa Mas mencari tambahan uangnya? Saya pinjam keluarga, saya jual aset, saya gadaikan rumah. Jual rumah juga? Iya. Secara total nilainya berapa, Mas? Total keseluruhan kerugian saya? Ya. 300. 300 juta rupiah? Iya.